Selamat siang anak murid sekalian. Sebelum kita bernyanyi untuk Tuhan, mari kita saat teduh sejenak. Amsal 15 ayat 18. Si pemarah membangkitkan kemarahan, tetapi orang yang sabar memadamkan pembantahan. Amin. Mari kita menyanyikan lagu yang pertama, Allah sumber kuatku. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak Kau andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Mari kita angkat nyanyi ini sekali lagi. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak Ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih karena Engkau masih memberkati kami, masih menjaga kami hingga hari ini. Engkau masih memberikan kepada kami satu hari yang baru untuk kami. Tuhan, kami akan memuji dan menyanyikan lagu untuk Engkau, sekaligus mendengarkan sedikit renungan dari firman-Mu. Ajar kami supaya kami dapat tetap berada di jalan-Mu. Engkau yang tetap memberkati kami, supaya kesehatan kami juga agar terhindar dari segala virus yang ada. Engkau yang tetap memberkati kami dimanapun kami berada. Kami berdoa hanya di dalam nama Engkau, Juru Selamat kami. Amin.
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan lagu Tuhan Pasti Sanggup. Ya, kita tahu ya, Tuhan pasti sanggup berjalan bersama kita melewati segala macam bahaya yang ada. Meskipun kita tahu ya, sekarang banyak virus-virus yang ada, banyak sekali bakteri atau bahaya yang ada. Tapi kita tetap tahu Tuhan pasti sanggup menjaga kita, menolong kita melewati semuanya itu. Mari kita menyanyikan lagu ini. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Kuatkanlah hatimu. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup, percayalah, Ia tak tinggalkanmu. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup, percayalah, Ia tak tinggalkanmu. Pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup, percayalah, Ia tak tinggalkanmu. Percayalah, kita harus percaya. Percayalah, percayalah, Ia tak tinggalkanmu. Shalom kepada kita semua, secara khusus untuk anggota Putra Pengabdi Cabang 20 dan seluruh officer yang mengikuti ibadah pada siang hari ini. Shalom, kiranya Tuhan memberkati kita. Baik, kita akan masuk di dalam firman Tuhan, perenungan kita pada siang hari ini. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang di surga, sekali lagi kami datang ke hadapan-Mu, kami bersyukur untuk kesempatan yang masih Tuhan berikan.
kepada kami anggota Putra Pengabdi cabang 20 Titik Kuning di tempat ini. Bapak, biarlah Engkau yang terus memberkati kegiatan kami, kemajuan kami, sehingga melalui kegiatan Putra Pengabdi, kami sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan terus menyertai, menjaga, membimbing kami, sehingga hidup kami bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapak, kami serahkan untuk perenungan firman Tuhan pada saat ini. Biarlah firman Tuhan berbicara kepada kami, mengajar kami bagaimana kami seharusnya menjadi anak-anak Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah namamu Bapa, kami berdoa dan ucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Baik, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, baik Bapak Ibu officer maupun anak-anak yang dikasihi Tuhan, pada siang hari ini kita akan merenungkan satu tema yang berjudul disiplin. Disiplin adalah bagian dari hidup anggota Putra Pengabdi. Karena anggota Putra Pengabdi diajari harus disiplin, dan disiplin adalah satu ajaran penting di dalam kehidupan manusia. Kalau tidak disiplin, ya pasti hidupnya akan kacau karena tidak di dalam aturan yang ada. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita akan lihat firman Tuhan pada siang hari ini di Ibrani 12 ayat 5 sampai 7 mengatakan demikian. Mari kita mendengarkan, memperhatikannya baik-baik. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Nah, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, dalam firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita, mengatakan kepada kita bahwa janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkan. Jadi, kalau kita mengaku diri kita adalah anak Tuhan, kalau kita mengaku kita percaya kepada Tuhan, apapun Tuhan yang akan ajarkan, apapun teguran daripada Tuhan, terimalah. Jangan diabaikan. Lalu di sini dikatakan karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Wow, menghajar di sini memakai kata menghajar. Menghajar itu artinya sangat keras sekali. Bisa dikatakan sangat ekstrim, menghajar. Jadi marilah kita mengikutinya. Lalu dikatakan apa lagi? Dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jadi menerima sesahan itu bukan merasakan bahwa kita ini adalah budak, tidak. Tuhan berfirman, dia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Anak-anak Tuhan, Tuhan sesah dengan satu tujuan supaya hidupnya benar, supaya hidupnya bagus, supaya hidupnya terus diberkati. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini marilah kita renungkan bersama, apakah hidup kita sudah disiplin? Apakah kita sudah melakukan yang seharusnya kita lakukan? Di dalam 1 Raja-Raja 2 ayat 3 mengatakan demikian. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya, seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, di sini sekali lagi Tuhan mengatakan kepada apa? Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan. Artinya kita sebagai anak-anak Tuhan, kita yang masih sekolah, kita lakukan tugasmu sebagai seorang murid. Belajar sungguh-sungguh, bukan bermain, bukan memikirkan yang tidak-tidak, tetapi pikiran kita adalah belajar. Status kita murid, belajar sungguh-sungguh. Nah, saat ini di suasana online dari sebagai anak Tuhan, sebagai anggota Putra Pengabdi, apakah kita sudah disiplin untuk tetap mengikuti pembelajaran online? Banyak Boksu jumpai? Tidak. Boksu yang mengajar kalian dalam pelajaran bahasa Mandarin, sebenarnya dalam hati Boksu sendiri sedih. Karena masih banyak murid-murid yang teledor, yang tidak sungguh-sungguh mengikuti, yang masih main-main, merasakan online suka-suka. Online ya tetap belajar, tetap bangun pagi jam 6, siap-siap, dan tepat pada waktunya dimulai pembelajaran. Ini tidak sampai Bapak jumpai, sudah telat masuk, tidak pakai baju lagi. Katanya baru bangun tidur. Padahal itu sudah jam 9. Jadi Bapak mengharapkan marilah
kita mendisiplin diri kita? Kalau kita tidak mulai dari sekarang, kapan? Kembali kita ke firman Tuhan mengatakan demikian. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya. Seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya apa? Supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju. Intinya adalah pada saat kita melakukannya sesuai dengan aturan yang ada, janji Tuhan kepada kita adalah kita akan berhasil, kita akan beruntung. Dan setiap hal yang kita lakukan, yang kita tuju, yang akan kita capai, kita akan mencapai. Nah, hari ini marilah kita belajar minimal disiplin waktu. Minimal kita belajar untuk mendisiplinkan waktu kita. Kapan seharusnya bangun? Jam berapa seharusnya makan pagi? Jam berapa seharusnya tidur? Dan lain sebagainya. Waktu penting. Kebanyakan orang sekarang dikuasai waktu. Padahal seharusnya kita yang menguasai waktu. Kita yang mengatur waktu. Orang yang suka terlambat, saya ingin katakan, orang yang suka terlambat karena membiarkan waktu yang menguasai. Itu sudah kacau hidupnya. Pada saat kita bisa mengatur waktu kita, saya percaya kita tidak akan terbiasa terlambat. Dan kita tahu terlambat itu adalah kebiasaan yang buruk. Terlambat muncul karena tidak disiplin. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mari kita mulai dengan belajar disiplin waktu. Disiplin itu pahit. Benar, tetapi tidak disiplin akan lebih pahit. Disiplin itu memang kita sepertinya kita diatur, kita dikekang. Sepertinya, dan itu terasa memang gak enak, pahit sekali. Tapi kalau kita tidak demikian sesuai dengan aturan yang ada dan kita suka-suka, percayalah kita akan semakin kacau, Jadi biarlah disiplin itu kita biasakan sebagai satu aturan yang mengatur hidup kita supaya lebih baik. Mengatur hidup kita bukan berarti kita diperhamba, kita jadi budak, tidak. Tapi kitalah sebagai tuannya, kita mengatur bagaimana kehidupan kita yang seharusnya di dalam pimpinan Tuhan tentunya. Ada anak-anak yang berpikir bagusan kita kembali ke zamannya Musa, gak ada sekolah lah, gak ada yang mengatur lah, suka-suka. Apakah betul? Belum tentu. Dan kenyataannya tidak. Artinya bahwa di zaman Musa, Tuhan sudah terlebih dahulu memberikan hukum-hukum, aturan-aturan yang harus diikuti, dilaksanakan oleh bangsa Israel, bangsa pilihannya. Kita tahu bahwa pada saat Musa menerima 10 hukum Taurat di atas Gunung Sinai, lalu dengan hukum Taurat tersebut Musa mengajar bangsa Israel dengan ketentuan-ketentuan yang sudah Tuhan berikan, dengan satu tujuan supaya bangsa Israel lebih baik dan lebih baik lagi. Tuhan tidak ingin bangsa Israel hancur oleh karena hukum-hukum yang diberikan Tuhan. Tidak. Tuhan ingin bangsa Israel hidup sesuai dengan aturan Tuhan supaya hidup bangsa Israel semakin diberkati dan tentu menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dari awal hukum yang diberikan Tuhan itu adalah aturan kepada manusia supaya hidup manusia lebih baik lagi. Tapi pada saat kita memberontak, kita melawan, kita tidak mau mengikutinya, percayalah, hidup kita akan semakin kacau karena tidak di dalam aturannya Tuhan. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, marilah kita belajar mendisiplinkan diri. Di sini ada beberapa poin yang Boksu bisa sharingkan. Yang pertama, mulailah dengan hal-hal kecil, hal-hal yang dianggap sepele, hal-hal yang mungkin tidak terpandang, dianggap remeh. Salah satunya cuci kamar mandi, cuci toilet, cuci jamban. Sepertinya kita merasakan itu hal pekerjaan yang hina. Tapi di sini Bapak Boksu ingin katakan, coba kita mulai dari sana. Hal-hal yang sepele, hal-hal yang kecil ini, kita mulai dari sana untuk membiasakan diri. Dan itu salah satu disiplin diri, bahwa apapun yang disuruh kerjakan, kita kerjakan, itu menjadi satu berkat tersendiri bagi kehidupan. Yang kedua, buatlah diri Anda sendiri teratur. Pada saat kita bisa mengatur diri kita sendiri dengan apa yang harus kita lakukan, baik teratur makan, baik pada saat kita belajar, teraturlah dalam berjalan,
dalam berkendara di jalan raya. Janganlah terus-terusan mencari hiburan. Hiburan penting, perlu, tetapi jangan overdose. Jangan berlebihan. Seperti anak yang hilang, kisah anak yang hilang, dia memfoya-foyakan harta yang diberikan ayahnya, akhirnya dia merana, dia menderita. Demikian juga halnya, kalau kita terus berpikir mencari hiburan, ya itu pasti akan menghancurkan diri kita sendiri. Keempat, tepat waktulah. Mari kita belajar tepat waktu di dalam kehidupan kita. Dan saya percaya seorang manajer memilih karyawan-karyawan yang tepat waktu. Karyawan-karyawan yang tidak tepat waktu, yang suka terlambat, pasti dipecat. Jagalah perkataan Anda. Ya, salah satu disiplin adalah bagaimana kita menguasai lidah kita. Lidah gak bertulang, tapi bahaya. Jika kita tidak hati-hati, kita tidak mendisiplinkan lidah kita sendiri yang hancur. Asal bicara, asal memberikan berita yang belum tentu benar, berbohong lagi, ya itu akan semakin mencelakakan kita. Kerjakan tugas yang paling sulit terlebih dahulu. Nah, ini salah satu juga disiplin yang diajarkan. Kenapa harus mengerjakan tugas yang sulit terlebih dahulu? Karena tugas yang sulit membutuhkan waktu yang lebih banyak, bukan? Kalau tugas yang gampang ya sebentar saja kita selesaikan. Jadi pada saat kita dikasih waktu mengerjakan soal, bagusnya kita cari soal yang lebih sulit dulu. Kita perlu berpikir dan mengerjakannya. Ya, itu yang terbaik supaya kita jangan sampai nanti kehabisan waktu, akhirnya banyak hal yang tidak terselesaikan. Yang tujuh adalah selesaikanlah apa yang Anda mulai. Ya, betul. Orang yang tidak menyelesaikan satu tugas adalah orang yang tidak bertanggung jawab. Ada salah satu pepatah mengatakan, jika mandi, basahlah semua. Ya, jika mandi, basahlah semua dari atas kepala sampai kaki. Jadi jangan setengah-setengah. Ya, sekaligus semua. Ya, selesaikan apa yang Anda mulai. Kalau kita sudah melangkah mulai, selesaikan dengan baik-baik. Walaupun itu tidak bagus, tapi kita selesaikan dengan baik. Terimalah koreksi. Ya, tadi sudah diingatkan. Sebagai anak Tuhan kita harus menerima penghajaran daripada Tuhan. Kita harus menerima sesahan, peringatan yang diberikan Tuhan kepada kita. Praktekkan penyangkalan diri. Maksudnya di sini adalah marilah kita belajar untuk mengatakan tidak. Mengatakan tidak. Yang memang kita bisa lakukan. Tapi pada saat kita bisa mengatakan tidak, itu akan membuat kita lebih baik. Contoh, ada orang yang menawarkan rokok. Kita bisa hisap rokok, bisa hisap rokok. Tapi pada saat kita tahu rokok itu tidak baik, katakanlah tidak. Atau terhadap tawaran-tawaran makanan-makanan yang menggiurkan, kita bisa katakan tidak. Yang sebenarnya memang kita bisa makan, tapi untuk kesehatan kita, katakanlah. Dan yang terakhir, terimalah tanggung jawab. Jadilah orang yang bertanggung jawab. Itulah yang disenangi oleh Tuhan. Dan itulah salah satu disiplin diri yang bisa kita pelajari. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, biarlah pada siang hari ini melalui firman yang sudah kita dengar, marilah kita sebagai anak-anak Tuhan mendisiplinkan diri dalam berbagai hal. Terimalah teguran-teguran dan jadikanlah itu sebagai satu pembelajaran hidup di dalam kehidupan kita, supaya kita menjadi lebih baik dan lebih baik lagi, dan tentunya hidup kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang di surga, terima kasih atas firman yang sudah kami dengar bersama pada siang hari ini. Biarlah firman Tuhan ini kembali menegur kami, mengingatkan kami sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anggota Putra Pengabdi cabang 20, sebagai officer. Biarlah Engkau yang terus membimbing kami sehingga hidup kami semakin baik dan hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin.